Assalamualaikum sahabat online. Sehat walafiat, kekuatan zahiran wa batinan untuk terus istiqomah mengajak kita semua para umat untuk gemar bersolawat, mencintai Rasulullah Muhammad SAW, agar kelak kita benar-benar mendapatkan cintanya Rasulullah dan kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Bunda Nuris bersama seluruh panitia, khususnya untuk majelis zikir ilham, pertama kami dan kita semua mengucapkan selamat milad untuk majelis zikir ilham yang ke 21 Dirgahayu, majelis zikir ilham yang ke-21. Mudah-mudahan ke depan makin jaya, makin sukses, makin manfaat untuk umat, makin barokah untuk semua. Amin. Membawa seluruh pengurusnya, jamaahnya menuju keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dan harapan saya, meskipun nanti misalnya Bunda Nuris sudah tidak ada di dunia ini, lo kan cepat atau lambat pasti, bukan cuma Bunda Nuris, Abah Anza juga pasti akan mati. Cuma kelihatannya lebih dulu dia. Walaupun nanti misalnya Bunda Nuris sudah purna tugas di Hongkong ini, kan nggak mungkin selamanya beliau berada di Hongkong. Mudah-mudahan kelak generasi-generasi penerus dari beliau masih tetap bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Artinya majelis zikir ilham tetap eksis, tetap istiqomah mengadakan sholawatan dan pengajian-pengajian ala ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena dari banyak majelis yang ada di Hongkong, saya perhatikan majelis zikir ilham ini luar biasa, bisa menjadi fasilitas dari habaib, para ulama, para ustadz, para gus, para kiai yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah. Terus pertahankan itu Bunda Nuris, tidak usah aneh-aneh, tidak usah aneh-aneh. Kalau sampai ngundang yang aneh-aneh, yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, Anwar Zahid menyatakan goodbye. Tapi alhamdulillah sejauh ini Bunda Nuris bersama majelis zikir ilham keren. Tepuk tangan untuk majelis zikir ilham. Keren. Bukan cuma saya yang ngancam, Habib Syekh juga ngancam. Pokoknya kalau aneh-aneh gak usah ngundang Habib Syekh lagi ke Hongkong. Kalau saya lihat majelis zikir ilham aneh-aneh, saya langsung sowan ke Habib Syekh, saya langsung matur, gak usah rawuh lagi ke Hongkong. Tapi alhamdulillah beliau keren, beliau tetap istiqomah. Kita doakan Bunda Nuris mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nah, jamaah sekalian, kita sebentar lagi, ini tolong perhatikan ya, saya sebentar saja. Ya, jangan sampai gara-gara di kepalamu itu ada kerling-kerlingnya, terus ndasmu dadi kopior. Saya takut. Soalnya kan ada yang beberapa waktu lalu ada yang viral. Dasku momen, dasmu, dasku momen. Nah terus setelah itu viral lagi, dasmu etik. Nah, dasmu etik, dasmu makanya ini luar biasa ini. Jadi subhanallah,
Saya kemarin itu nggak tahu dititipi barang sama Bunda Nuris. Itu yang bawa saya loh, itu Bandung. Saya yang bawa. Padahal yang jualan dia. Terus keuntungannya juga di dia. Tapi yang bawa saya. Jadi saya ini bukan penceramah tapi kurir. Kurir pembawa bandi. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi lambang bahwa otak kita bersinar, nanti tembus ke hati kita bersinar, terlebih dilantunkan sholawat ala Rasulullah Muhammad SAW. Kelak di alam kubur yang gelap gulita, semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan cahaya terang benderang. Sesuai dengan namanya yang ceramah, Anwar, itu artinya beberapa cahaya. Kalau dia kan cuma nur istiqomah, nur itu satu cahaya. Kalau Anwarun banyak cahaya, sehingga jelas lebih padam aku daripada dia. Subhanallah. Saya sebentar saja ngaji persiapan Ramadan, okay? Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat mahal dan berharga. Ramadan itu bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Kalau saya ngomong daurah, tarbiyah, riyadhah, paham napa mboten? Pantes. Ya pantes, nek paham sampean bunyai lho. Mangkok uyen, yen mangkok kene meh. Ramadan itu bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Kita dididik, kita dilatih agar dalam menjalani kehidupan ini menjadi hamba-hamba yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang telah difitrahkan Allah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai kita terlena karena kesibukan dunia. Jangan sampai kita tergiur dengan kenikmatan dunia sampai kita melupakan kenikmatan dan kebahagiaan sejati, hakiki dan abadi di akhirat nanti, yakni kebahagiaan di surganya Allah. Maka bulan Ramadan besok ini melatih kita. Jamaah sekalian, setidaknya Ramadan itu mempunyai 3 keagungan. Kalau sekarang tanganmu mau begini, mau begini, mau begini, bebas. Kalau kemarin-kemarin kan agak rawan, agak sensitif. Sekarang sampean mau gini, mau gini, mau gini, mau kalau gini, mau gini sakarepmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, setidaknya ada 3 keagungan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk melipat gandakan pahala, untuk mencurahkan rahmat, maghfirah, barokah yang itu tidak diberikan Allah di bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi lebih dari umur manusia sekarang rata-rata.
dan malam itu disebut Lailatul Qadar, artinya malam keagungan. Dah, 3 ini saja yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tujuannya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Fungsi utama ada 3. Pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Kedua, wabayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk tadi, berarti penjelasan detail tentang petunjuk. Yang ketiga, wal furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil. Jadi fungsi utama Al-Quran itu 3. Halo? Halo. Petunjuk, penjelas, pembeda. Diingat-ingat, nanti yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap plus nanti ada jilbab dari air. Fungsi utama Al-Quran sesuai dengan ayat tadi ada 3. Petunjuk, penjelas, pembeda. Ingat-ingat, Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Landasan ideologis, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Geleng-geleng, ibarat kehidupan kita, Al-Quran itu SOP, standar operasional prosedural. Understand? Biarpun kumyan, tapi harus banyak wawasan, gitu loh. Maaf, pekerjaan boleh kungyan. Alah pahlawan divisa opo. Itu cah handel gitu ini. Jadi ini lumayan viral ini. Iki yo wis iya, pahlawan kesiangan. Tapi harus luas dalam hal ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, Al-Quran tadi sumber kehidupan, sumber keimanan. Tadi ayatnya loh. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Bukan? Iya toh? Mana toh? Ya. Udah pernah saya sampaikan, saking mulianya Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya ikut mulia. Yang ikut mulia tak doakan lancar rezekinya, amin. Banyak duitnya, amin. Gampang usahanya, amin. Gampang urusannya, amin. Gampang boleh utangan, amin. Sing diutangi lali. Ayo. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara utusan namanya malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diturunkannya di bulan suci Ramadan, maka dari 12 bulan
Ramadan adalah bulan yang paling mulia. pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka dari semua malam di dunia ini, Lailatul Qadar adalah malam yang paling Mulia. sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang, siapapun yang mau mengajar dan belajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang Mulia. Tempat dimanapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang Mulia. majelis apapun kalau dibacakan Al-Quran pasti akan menjadi majelis yang Mulia. saking hebatnya Quran. Saya sudah sering sampaikan, orang kalau nggak percaya bahwa Quran itu mukjizat, kebangetan. Yang sebanyak itu 30 juz 114 surah bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada kitab atau buku setebal Al-Quran ukurannya yang bisa dihafal utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada. Bahkan orang yang tunanetra nggak bisa melihat itu aja bisa hafal Quran. Padahal maaf, matanya nggak bisa melihat. Beda dengan matamu, melorong tapi gak ketok. Itu matamu. Gak ketok tulisan. Ya Allah, anak kecil aja kadang-kadang, anak kecil, anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun bisa hafal Quran loh. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah rasa-rasanya nggak mungkin. Itu anak umur 7 tahun, 8 tahun, apalagi anak-anak umur 45, 40 tahun. Nah itu kan yo anak toh. Anak-anak baru kabul. Apalagi Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran juga sumber keimanan. Teman sekalian, tolong perhatikan. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Ayo disauti, kok sing iso jawab untuk hadiah sarung cak. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti nyauto. Iki ayu pokok. Ayo toh, hebat. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti selamat dunia akhirat. Nah, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Eleng-eleng iki ngarep dhewe lah. Rumahne. Iki jenenge kuping gak kupinge mekrok tapi kopok. Baleni. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Selamat mulia bahagia dunia akhirat. Ngono lho kok gawean status. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Gak percaya? Iman itu bikin aman. Iya, orang yang selamat dunia akhirat yang hidupnya aman itu ya orang-orang yang beriman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Orang yang bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, pasti aman, pasti nyaman. Karena Allah maha segalanya, Allah maha kaya, Allah maha sempurna. Saya sudah sering sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Berharap kepada selain manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Berharap kepada selain Allah, hasilnya zong. Iya, termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia, uang itu koncoplek. Wis diapiki bolak-balik, itu kadang-kadang balesnya elek. Wonten apa mboten? Wonge ketok.
Aku ngerti, wongnya nggih jilbab putih saya. Diapiki balak-balik, udah kita kurang baik apa sama dia, tapi ternyata dia balasnya ke kita jelek. Ada apa enggak? Ada. Orangnya datang. Pakai bandu kan? Bandunya ada fotonya Habib Aihan. Ya itu orangnya. Oh, dicopot langsung. Maka berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah air susu dibalas dengan air ditulung malah dikei yatim rokok. Kau yang mulai, kau yang kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Kau yang mulai, kau yang berjanji. Itu kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati kadang mendolimi, mengeksploitasi. Betul. Bawahan dan anak buah yang disayangi kadang mengkhianati kok. Punya teman bolak-balik diutangi, Malah minjat. ujung-ujungnya malah menyakiti hati. Betul. Keparat. Ada apa Keparat. enggak? Nek utang duwe, bosone tarik-tarik, ngomongnya api, perkara butuh duit, bareng wayahe ditagih ndelik. Diparani malah mendelik, matane klirak-klirik, malah keren yang ngomong kaya kirek. Wonten napa mboten? Wong apa kok? Gak, ngomongnya gak klambi putih pokoknya saiki. Itu kalau berharap kepada manusia, seringkali hasilnya kecewa. Halo? Udah. Iya sik toh. Belum sayang, bentar. Ini dulu. Iman itu berharap hanya kepada Allah. Termasuk itu pokoknya kabeh imannya harus kuat. Udah yang kedua sekarang biar nggak lama-lama. Kok sayang bentar. Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syam, ibadah saum, ibadah puasa. Nah, puasa itu memberikan banyak pelajaran kepada kita, melatih kita agar benar-benar menjadi orang yang baik. Ya, pertama, betul seperti lambenya dia. Puasa melatih kesabaran. Selapar apapun, sehaus apapun, secapek apapun harus ditahan. Bahasa Inggrisnya the ngempet. Walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, ada makanan, ada minuman, punya sendiri, lezat, nikmat, seger, tetap harus ditahan sampai maghrib datang. Ini berarti kan kita dilatih untuk bersabar. Mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang cantik-cantik tapi lambenya lecek. Kita sekarang hidup di zaman yang memang menuntut untuk kita hadapi dengan sabar. Maaf ya, hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar bisa dipastikan gagal. Oke, saya mulai. Kita hidup di zaman yang memang menuntut harus kita hadapi dengan kesabaran, harus kita jalani dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak punya modal sabar pasti gagal.
Kita hidup di zaman yang orang bilang zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat ketat, persaingan sangat tajam. Orang jadi apapun, profesi apapun, hidup di zaman seperti ini, kalau nggak mampu bersaing pasti gagal. Maaf, jadi pedagang nggak mampu bersaing, gulung tikar. Jadi petani nggak mampu bersaing, gagal panen. Wes toh, jadi kungyang nggak mampu bersaing, dibuat majikan. Loh betul. Loh iya. Sorry ya. Jadi penceramah aja kalau nggak mampu bersaing. Siapa ngomong Cak Payu? Apalagi sorry di saat yang baru-baru pada bermunculan terus bisa bertahan sampai hari ini, dipikir gampang apa? Mulai zaman kul huwaile kesuwen, waktu itu saya masih kayak orang cacingan, masih jemburis, dan bisa bertahan sampai sekarang. Dipikir ini nggak berat apa? Di tengah persaingan yang luar biasa. Coba sampai ada ustadz yang datang ke Hongkong ngajinya tuh mau di taman-taman ngaji di bawah jembatan. Nah aku disuruh gitu, sorry ya. Rani Hongkong rapatean. Alhamdulillah, alhamdulillah, kesetiaanmu membuat aku makin sayang sama kamu. Ya Allah ya Karim, hidup di zaman sekarang ini kalau nggak mampu bersaing, bener selesai. Lo bener, jadi apapun harus mampu bersaing. Artinya gini, Kiai, Habib itu harus mampu bersaing sama artis-artis itu. Gak boleh kalah saingan sama artis. Kalau artis punya penggemar, Habib, Kiai juga harus punya penggemar. Dan kalau artis itu fansnya banyak, Habib, Ustadz, Gus, Kiai juga harus punya fans. Gak boleh kalah sama mereka. Dangdutan jangan sampai menang lawan sholawatan. Masa sholawatan kalah sama dangdutan? Nah makanya sekarang dimodifikasi, diinovasi. Ada kayak tadi yang sudah sempat disenandungkan oleh beliau tadi. Kayaknya lebih semangat Anzanya deh dari kata saya. Ayo bareng 1, 2, 3. Banter. Kok lebih kompakan sama saya ya daripada sama dia? Tapi sama dia kok nggak begitu semangat kan? Waduh, itu loh. Beliaunya sampai mendasnya Arab coplok perkara ngetopnya nggak kuat ya, ketinggian ya nadanya beliau. Emang beliau suaranya powernya luar biasa tuh, tinggi banget. Aku tak perhatikan itu, ya Allah, mbak-mbak Arab ngetopnya sholawatnya Habib sampai akhirnya langsung ngendek. Tahu aku, kira aku garu. Mau sama megap. Nah nanti habis ini mungkin nadanya agak rendah Habib. Mungkin nadanya agak rendah. Gini ya, dalam soal kesabaran manusia ini istimewa. Makanya orang yang bisa benar-benar sabar dilatih melalui puasa, nanti akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Sampai pada tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini kan yang disediakan surga untuknya. Uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang kelak di akhirat akan disambut dengan gegap gempita bagaikan sang juara, digiring menuju ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang
orang-orang yang bertakwa digiring menuju surga berbondong-bondong, rombongan. Sampean rencananya dari rombongannya sinten? Ikut rombongannya siapa? Saya juga gandul. Habib juga gandul datuk-datuknya beliau.